sambut dan terima. Ketika nggak nyaman, masuk ke dalam, ini pesennya apa gitu. Ada sisi apa yang aku ke-trigger nggak nyamannya. Kalau ternyata kesel, marah, ya udah sambut dan terima aja rasa kesel marahnya. Lalu sadari kitalah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua realita apapun yang muncul di dalam kehidupan kita. Kenapa kita yang bertanggung jawab? Itu datang dan terjadi karena pantulan data masa kecil, file-file memori bawah sadar kita, dari mulai kita di dalam kandungan, lalu SD ke bawah, 10 tahun ke bawah, dia ada belief, ada bagasi emosi, sedih, cemas. Saat lalu kita nggak tahu cara menerima dan melepas gitu. Itu masih terus nyala menjadi realita yang sekarang. Jadi sadari bahwa kita punya kontribusi terhadap semua yang terjadi, bukan karena orang lain. Tambahin pertanyaan nggak untuk yang lagi dibahas ini ya. Jadi kan kalau itu ada di pihak kita ya, artinya itu mengenai feeling kita. Cuman kan selama ini fenomenanya kadang ada di diri orang lain. Kayak misalkan ain, kan dalam Islam juga ada ya. Nah, jadi ada yang kebahagiaan kita itu nyakitin orang lain gitu loh. Dan itu biasanya terjadi di keluarga ya. Maksudnya kerabat dekat gitu. Ada yang kita kadang feel gitu, kita kadang ngerasain orang ini tuh nggak seneng melihat saya senang gitu. Itu sebaiknya respon kita seperti apa? Kalau selama ini yang saya lakukan, saya misalkan kan kita senang bikin kayak story kalau kita lagi ke satu tempat yang menyenangkan. Itu kadang kalau misalkan saya itu share gitu, itu kayak kerasa gitu feel-nya, dan nanti kita ada aja gitu berantem atau apa gitu kan. Saya pikir apa ini yang dinamakan ain gitu. Itu saya masih agak rancu nih di dalam eh, menyikapi hal seperti ini. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi inti dari semua adalah apa yang kita rasain. Kalau ada sensasi rasa yang nggak nyaman, sambut aja rasa yang nggak nyaman itu, alirkan, lepaskan gitu. Substansinya itu aja sih Teh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih yang terjadi dalam realita nih, kehidupan berjalan, lalu ada sensasi tubuh yang nggak nyaman. Kan sensasi tubuh yang nggak nyaman macam-macam ya. Ada rasa nggak enak, ada rasa sedih, ada rasa cemas gitu. Sebenarnya nggak perlu dikasih judul juga sih sensasi-sensasi itu. Pokoknya ada rasa nggak nyaman di hati aja. Rasa nggak nyaman di hati, duduk dulu sama rasa itu, terima aja rasa itu. Terima, terima, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Di titik kita menyambut itu dengan penuh gitu, kita sadari bahwa sebenarnya semua rasa ini cuma butuh diterima gitu, jangan ditolak gitu. Duduk aja sama rasa itu, berdamai sama rasa yang nggak nyaman tadi itu ketika udah naruh status story kita lagi jalan di mana segala macem. Kalau ada rasa yang nggak nyaman ya udah sambut, terima, alirkan, lepaskan. Hari-hari kayak gitu sih kalau aku. Sambut, terima, alirkan, lepaskan. Karena pencipta realita kita adalah respon energi yang kita lepaskan. Apa yang kita lepaskan secara energi itulah yang kita terima. Apa yang kita lepaskan itu yang kita terima. Apa yang kita fokuskan, apa yang kita intensikan, itu yang jadi realita kenyataan. Itu yang kita terima gitu. Jadi substansinya seperti itu. Kalau memang niatnya tidak menyakiti orang lain, ngalir aja Teh. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanannya ada rasa, aduh nggak nyaman, ya udah sambut, terima, alirkan, lepaskan. Gitu. Oke, Oke, Mas Hendra? oke, oke, oke. Berarti dengan apa tuh namanya? Mungkin bisa dikasih contoh konkret kalau versinya Teh Feby ya, Hmm. supaya apa ya? Supaya kita itu tetap senantiasa bisa menjaga cinta, supaya tetap menyala meskipun badai menerpa gitu ya. Kalau aku kan sederhana banget gitu ya, misalnya ada orang yang nggak suka gitu, alah nggak level ngurusin dia, mikir yang lebih produktif gitu ya, ngurusin orang-orang yang mencintai kita gitu. Atau kalau nggak gitu, pakai analogi berjalan di tengah hutan melihat mangga busuk,
Kalau kita goblok ya mangga busuknya kita pegang terus kemudian kita jilat, kita muntah-muntah sendiri. Tapi kalau kita cerdas, udah jelas-jelas mangga busuk kok abaikan aja, jalan aja ya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu ya. Mereka anjingnya, kita kafilahnya itu kalau saya sesimpel itu sih sudah nggak ada problem lagi gitu. Nah, kalau caranya TVB mungkin ini bisa dikasih contoh ya biar bisa dipraktikkan sama teman-teman gitu. Gimana Teh? Ya, gini Mas Hendra. Aku memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum semesta. Salah satunya adalah hukum keseimbangan. Hmm. Hmm, Banyak hmm, yang muji kamu, banyak juga yang memfitnah kamu, istilahnya kayak gitu. hmm. Begitupun aku. Ada yang terima kasih, ada juga versi lain gitu. Jadi kalau aku selalu melihat dalam kacamata yang lebih luas semua realita. Semesta sedang berkomunikasi sama aku lewat peristiwa. Peristiwanya nggak selalu enak gitu. Sadari itu. Bahwa kehidupan ini bicara tentang cinta tanpa batas. Ada cinta tanpa batas artinya adalah keutuhan. Bahagia, sedih, terima. Gelap, terang, terima. Apakah Mas Hendra dan teman-teman TVB, aku mau siang aja terang, gelap, malam aku nggak mau, nggak suka. Kan nggak bisa, Mas. Bener nggak? Bisa nggak kita milih terang aja siang, malam nggak mau? Nggak Iya, bisa. iya. Tetap aja maghrib, tetap aja gelap gitu loh. Tanpa kesadaran tentang hukum keseimbangan, repot Mas ngejalanin hidup, Hmm, hmm, pasti hmm. baper. Pasti bawaannya pengen marah, bawaannya pengen gitu. Tapi kalau udah mengerti bahwa ada hukum keseimbangan, itu kan hukum keseimbangan, terima aja dua-duanya gitu. Tapi Hmm. terima dengan bijak gitu. Sambut dan terima. Ketika nggak nyaman, masuk ke dalam ini pesennya apa gitu. Ada sisi apa yang aku ke-trigger nggak nyamannya. Kalau ternyata kesel marah, ya udah sambut dan terima aja rasa kesel marahnya. Lalu sadari kitalah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua realita apapun yang muncul di dalam kehidupan kita. Kenapa kita yang bertanggung jawab? Itu datang dan terjadi karena pantulan data masa kecil, file-file memori bawah sadar kita, dari mulai kita di dalam kandungan, lalu SD ke bawah, 10 tahun ke bawah, dia ada belief, ada bagasi emosi, sedih, cemas, saat lalu kita nggak tahu cara menerima dan melepas gitu. Itu masih terus nyala menjadi realita yang sekarang. Jadi sadari bahwa kita punya kontribusi terhadap semua yang terjadi, bukan karena orang lain. Jadi Oke. ketika kesadarannya sudah pada satu titik ada hukum keseimbangan di alam semesta ini, ada yang memuji, ada yang memfitnah, ada yang tim kerja bagus, ada yang enggak, ada yang rese, ada yang patuh gitu. Ya udah keseimbangan, tinggal kita bijaksana aja. So, what the solution gitu aja. Solusinya Oke. apa? Tapi nggak usah dibawa Iya. dalam gitu, karena nanti jadi looping. Kalau aku sih alhamdulillah ya. Kalau untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak butuh rilis-rilis gitu ya. Jadi aku cukup sekedar alah nggak level ngurusin kayak gini gitu. Aku langsung fokus pada atensi yang lebih besar dan time will tell. Lihat aja nanti waktu yang akan menjawab kok gitu aja. Kalau aku tuh sesimpel itu sih Teh. Jadi kalau Good. misalnya ya cuman kan yang jadi masalah kadang itu yang harus dilatih adalah supaya kita nggak gampang iri sama orang itu loh. Itu yang perlu dilatih gitu. Karena manusiawi banget gitu loh. Kadang masih muncul gitu ya rasa kalau melihat orang yang kita benci terus dia naik level tuh kadang masih masih muncul perasaan kurang ajar kenapa harus dia sih itu aja sih kalau kalau yang akunya sih misalnya ada yang gituin aduh itu udah lulus dari dulu deh kayaknya aku nggak pernah ngurusin orang-orang ya bagiku nggak penting banget tuh kalau saya loh ya Ya, gitu jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh TVB ini eh, membawa apa ya perspektif baru bagaimana cara kita bisa melampaui rasa iri dan dengki even itu adalah diri kita yang iri dan dengki atau menghadapi orang-orang yang iri dan dengki terhadap kita mengubahnya menjadi sebuah energi cinta dan kalau pengalaman kisah nyata hidupku sendiri sampai di detik ini sih hal-hal seperti itu justru menjadi bahan bakar menjadi sebuah dendam yang positif, menjadi suatu hal yang itu akan
Ya menaikkan level kita sih. Itu kalau kalau pengalaman hidupku sendiri. Tapi kan teman-teman memiliki cerita masing-masing gitu ya, sesuai dengan keunikan masing-masing gitu. Ya nggak Teh? Betul. Tapi yang substansi gini sih Mas, untuk kita nggak cepet iri sama orang gitu ya. Hmm. Kalau saja semua orang tahu siapa diri dia, Hmm. 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 kalau aja semua orang mau merenung ke dalam gitu, kamu, siapakah kamu gitu? Kenapa kamu diciptain? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jauh sebelum kamu hadir di dunia ini, udah dirancang dalam kelimpahan, dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan. Itu rancangan awalnya udah begitu, Mas. Oke. Jadi Nah, kalau aja kamu sadar akan itu gitu, nggak akan ada rasa itu. Justru, oke. bukankah ilmu yang merubah sikap dan cara pandang kita? Iya ya. Setelah kita tahu siapa diri kita, harusnya kan kita tahu bahwa kita satu terhubung dengan yang lainnya. Ya.